ke-28 akan menyampaikan materi ceramah yang berjudul Sabar dan Ikhlas. Pada umumnya, kita semua bisa lebih sabar di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang menyenangkan. Tapi saat kita diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, seperti ujian kesulitan, kehilangan, atau musibah, maka kebanyakan dari kita akan merasa begitu sulit menerimanya dan sulit untuk bisa sabar. Ujian, kesulitan, kehilangan, penyakit, kemiskinan adalah perkara yang biasa dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya hanya ujian. Harta yang kita miliki, anak, keluarga, itu semua adalah ujian dari Allah dan titipan Allah. Kita harus memahami dengan sebaik-baiknya bahwa Allah lah pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu apapun yang kita miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah dan titipan Allah, maka begitu Allah mengambilnya dari kita, insya Allah kita akan lebih mudah merelakannya, karena kita menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah dan titipan Allah. Dan yang namanya titipan suatu saat nanti memang pasti akan kembali kepada pemiliknya. Kapanpun pemiliknya menghendaki, apa yang dititipkan kembali atau mau mengambilnya dari kita, maka kita harus dengan rela memberikannya. Jadi jangan menjadi stres, terpukul, dan merasa kehilangan yang sangat berat. Karena sesungguhnya dengan adanya musibah, maka seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun muslim yang ditimpa gangguan semisal kusukan, duri, atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang bila kita renungkan dan pahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa membuat kita semua bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya yang paling berat sekalipun. 1. Kita harus percaya pada jaminan Allah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki diri kita, sangat tahu kemampuan kita, jadi tidak akan mungkin Allah memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. 2. Sebenarnya kita semua pasti mampu untuk bisa sabar dalam segala ujian dan segala keadaan, asalkan kita kuat iman. 3. Kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusannya, ketetapan, pengaturan, dan ketentuan Allah. Kita harus bisa sabar dan ridho terhadap apapun keputusan, ketetapan, dan pengaturannya. Karena itu, marilah kita sabar dan ikhlas dalam segala keadaan. Yakinlah bahwa janji Allah pasti benar. Percayalah, sabar dan ikhlas akan membuahkan kebahagiaan hidup kita. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.